Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa atau UKIN PPG dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Febriatul Makiyah, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah 10, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Transformasi batch 4 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 257425065 pada hari ini, Senin 19 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja UKM PPG batch 4 tahun 2025 pada materi ibadah kurban kelas 5 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Siap. Anak-anak, supaya hati kita tenang dan fokus, kita melakukan gerakan menggapai bintang. Udah tahu semua? Siap? Coba tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi Siap berdoa. Takut-takutan. tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di atas panggung. Kanan, kiri, atas, bawah. Siap berdoa. Satu jari kananku, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. aku buat jembatan Panjang. dua jari kananku, dua jari kiri, Ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera ceklek. tiga jari kananku, tiga jari kiri, Ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. empat jari kananku, empat jari kiri, Ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelingking. lima jari kananku, lima jari kiri, Ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Doa memulai pelajaran. raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma Warzuqni rahma amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen dulu. Apakah hari ini ada yang absen? Ada yang izin? Ada. Masuk semua? Masuk semua.
sebelum kita memasuki materi, kita menyanyikan lagu kemerdekaan. Siap? Harus semangat ya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekarang kita akan memasuki tentang materi ibadah kurban. Nah, sebelum Ibu memasuki tujuan pembelajaran, Ibu mau nanya, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang hewan kurban? Sudah. Nah, apa saja ya hewan yang bisa dibuat kurban? Kerbau, bagus. Nah, biasanya itu hewan kurban itu dilaksanakan pada bulan apa? Saat Idul Adha. Biasanya tempat penyembelihannya itu di mana? Apa di sembarang tempat? Apa ada tempat khusus? Di mana itu? Di depan masjid. Nah, sekarang Ibu akan menuju ke tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran? Siapa yang berani? Nah, ayo Mas Romi, bangun. Dengarkan Mas Romi akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian kurban dengan benar. 2. Menyebutkan dasar hukum dan waktu pelaksanaan kurban. 3. Menjelaskan hewan yang sah dijadikan kurban beserta cara syaratnya. Nah, terima kasih Mas Romi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama menjelaskan pengertian kurban dengan benar. Terus yang kedua menyebutkan dasar hukum dan waktu pelaksanaan kurban. Dan yang ketiga menjelaskan hewan yang sah dijadikan kurban beserta syarat-syaratnya. Sebelum kita melanjut ke materi, Ibu punya video, disimak baik-baik ya. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkurban langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat-syarat hewan kurban antara lain, hewan yang dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut telah cukup umur, serta tidak dalam keadaan sakit dan tidak cacat. Tata cara penyembelihan hewan kurban antara lain, hewan kurban disembelih dengan menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, serta membaca basmalah, takbir, dan doa.
Hikmah berkurban antara lain bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melatih diri untuk saling berbagi dengan sesama, serta menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Ayo kita bernyanyi bersama. Hewan tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Sekarang kita akan lanjut ke materi kurban. Yang pertama di sini ada pengertian hewan kurban. Ada pengertian secara bahasa, terus ada pengertian secara istilah syariat. Jelas yang di depan? Kita siap, Nak? Diva? Kurban secara bahasa yang berasal dari kata bahasa Arab qorobah yuqarribu kurbanan, yang artinya dekat atau mendekatkan diri. Secara bahasa kurban itu dekat atau mendekatkan diri kita. Terus yang kedua secara istilah, kurban itu menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha yang berketepatan itu pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu, Nak, cuma ada 3 hari. Ada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semisal kita menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Fitri, itu termasuk hewan kurban apa bukan? Bukan. Terus yang ketiga di sini ada ibadah kurban pertama kali di syariat Allah melalui kisah Nabi Ibrahim. Ada yang pernah tahu ceritanya kisah Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ya. Nabi Ibrahim ini, Nak, diperintahkan untuk menyembelih putranya. Siapa putranya? Yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Karena ketaatan mereka kepada Allah, dia rela menyembelih anaknya. Tetapi Allah menggantinya dengan seekor domba besar yang dari surga. Sudah paham di pengertian ibadah kurban ini, Nak? Ada berapa katanya pengertian kurban? 3. Yang pertama secara apa? Secara bahasa kurban itu artinya bagaimana? Artinya dekat atau mendekatkan diri. Terus yang kedua, istilah kurban beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Terus selanjutnya ada hukum ibadah kurban. Hukum ibadah kurban ini ada 2, Nak. Ada hukum melaksanakan dan dasar hukum. Yang pertama, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad itu? Sunnah yang sangat dianjurkan dan diprioritaskan bagi umat Islam yang sudah merdeka. Merdeka. Terus bukan hanya merdeka, tapi harus baligh, berakal, dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Yang cukup ini, Nak, hartanya sudah melimpah, untuk kehidupan sehari-hari sudah tercukupi. Ya, kalau seumpamanya kita masih pontang-panting cari pekerjaan, buat beli kehidupan sehari-hari masih
agak bingung, tunggu dulu, jangan berkurban dulu. Terus yang kedua di sini ada dasar hukum dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Mungkin ada yang tahu apa ya isi ayat 2 dalam surat Al-Kautsar? Ada yang ingat tadi waktu pemutaran video? Ada yang ingat apa enggak? Fasol. Itu adalah dasar hukum atau dalil yang menerangkan tentang kurban. Apa artinya surat fasholli li rabbika wanhar? Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Di sini juga ada syarat-syarat ibadah kurban. Kalau kita mau kurban, bukan hanya sembarang mengeluarkan kurban, tapi harus ada syarat ibadah kurban. Di sini ibadah kurban kita, agar ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimaksud sah, maka harus memenuhi syarat. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama ada syarat orang yang berkurban. Terus yang kedua ada syarat hewan kurban. Dan ketiga ada syarat fisik kurban. Yang akan kita bahas pertama yaitu syarat orang yang berkurban. Atau bisa disebut shahibul kurban. Siapa katanya syarat orang yang berkurban? Shahibul kurban. Syaratnya ketika orang mau berkurban itu ada 3. Yang pertama beragama Islam. Kalau bukan orang Islam boleh apa tidak berkurban? Tidak boleh kalau berkurban. Terus yang kedua baligh atau cukup umur dan berakal. Baligh. Yang dibilang cukup umur ini sudah dewasa dan akalnya sehat. Kalau anak bayi boleh apa enggak berkurban? Kalau orang gila boleh apa tidak? Tidak boleh. Terus yang ketiga mampu. Ucapan mampu di sini memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan setelah mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Coba Mas Dedi, syarat orang yang berkurban itu atau yang disebut shahibul kurban itu ada berapa 3. Apa saja, Cong? Dan berakal. Tepuk tangan untuk Mas Dedi. Masih semangat untuk melanjutkan syarat yang kedua? Masih. Terus di sini syarat ibadah kurban yang kedua ada hewan yang boleh digunakan dan maksimal umurnya. Coba siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis hewan yang bisa dibuat kurban? Coba Mas Aat. Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Di sini juga ada usia minimalnya. Kalau kambing dan domba itu dari 1 sampai 2 tahun. Ketentuannya kalau kambing sama domba ini hanya untuk satu orang. Terus yang kedua ada sapi atau kerbau. Minimal usianya itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ketentuannya itu kalau kambing sama domba itu untuk berapa orang kurbannya? Kalau kerbau maksimal 7 orang. Terus yang terakhir ada unta. Maksimal umurnya itu 5 tahun. Terus ketentuan hewan kurban unta ini berapa orang?
Maksimal 7 orang. Berarti sama ya kayak sapi dan kerbau? Sama. Terus setelah syarat hewan, syarat fisik. Hewan yang dibuat kurban itu nak harus mempunyai fisik yang sehat dan tidak cacat. Nah, di sini ada empat syarat fisik yang harus dilaksanakan. Yang pertama, buta yang bisa tidak sah. Yang pertama, buta salah satu atau kedua matanya. Kalau sudah cacat, matanya buta satu, berarti itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Terus yang kedua, sakit yang tampak jelas pada fisiknya. Seumpama kambing, kerbau, atau untanya sakit, atau pincang, itu tidak boleh digunakan untuk kurban karena sudah cacat. Terus yang keempat, sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang. Kurusnya ini nak cuma tinggal tulang sama kulitnya. Jadi itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah, setelah ini kita memasuki pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban ini, penyembelihan kurban sangat terbatas. Nah, katanya tadi di awal, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi kalau kita menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, itu sah apa tidak? Tidak. Sudah paham dengan penjelasan tadi? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Sebelum kita mengerjakan tugas, kita membuat kelompok dulu. Menjadi 3 kelompok. Per kelompok ada 5 sampai 6 orang. Sekarang sudah terbentuk semua kelompoknya? Ya. Nah, sekarang kita akan membuat atau menempel. Tadi kan sudah tahu macam-macam hewan kurban itu ada apa saja? Ya. Kerbau. Nah, sekarang ibu punya beberapa gambar. Lihat seksama. Nanti ini ada beberapa, tapi kalian cuma mengambil hewan yang boleh dibuat kurban. Di sini ibu punya beberapa gambar. Kalian pilah dengan benar dan teliti. Terus di sini ibu juga mempunyai umur, maksimal umur, ya. Yang pertama di sini nak gambar yang termasuk hewan kurban. Nah, jenis hewan kurban ditempel di sini, ya. Kalau sudah ditempel semua macam-macam hewan kurban, di sampingnya kasih umur.
Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Tadi kan ada 9 gambar. Nah, coba siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi? Yo, siapa? Oh ya, bagus. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, ayo maju. Dengarkan, ini temannya kelompok 1 mau maju mempresentasikan hasil diskusinya. Diperhatikan dan dilihat sama apa tidak dengan punya kalian. Ayo dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Datra akan menjelaskan hasil tugas dari kelompok kami. Tugas pertama menentukan jenis-jenis hewan kurban, antaranya sapi, kerbau, kambing, domba, unta. Tugas kedua menentukan maksimal umur hewan yang bisa disebut dibuat kurban. Sapi maksimal umurnya 2 tahun masuk tahun ke 3 tahun. Kerbau maksimal umurnya 2 tahun masuk tahun ke 3. Kambing maksimal umurnya 1 sampai 2 tahun. Domba maksimal umurnya 1 sampai 2 tahun. Unta maksimal umurnya 5 tahun. Kata temannya, nak, kata kelompok 1 di sini ada 5 jenis hewan kurban yang bisa dibuat kurban. Yang pertama ada kambing, ada sapi, ada unta, domba, dan kerbau. Nah, kalau domba yang punya kelompok 1 ini minimal umurnya dari 1 sampai 2 tahun. Ayo diperhatikan kelompok 2 dan 3. Terus yang kedua ini ada sapi, maksimal umurnya dari 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Terus yang ketiga ada unta, maksimal umurnya di sini 5 tahun. Yang keempat ada kambing, maksimal umurnya dari 1 sampai 2 tahun. Terus yang terakhir ada gambar kerbau, maksimal umurnya di sini 2 tahun masuk tahun ketiga. Ayo mungkin dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Ya, coba berdiri. Perwakilan kelompok berapa, nak? Kelompok 2. Siapa namanya? Rafli. Coba tanyakan sama temannya apa yang mau ditanyakan. Apakah boleh berkurban tetapi umurnya masih belum nyampe pada usia maksimalnya? Coba dijawab kelompok pertama. Jadi jawabannya kalau belum nyampe maksimal umur itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Nah, coba ini ditempel. Yang lain duduk. Tadi sudah diskusi dan menempel hasil dari macam-macam hewan kurban. Sekarang kita lanjut pada tugas individu. Untuk Mas Romi, Ibu minta tolong bagikan sama teman-temannya.
Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang kurban yang mulai dari awal sampai tadi tentang syarat sahnya kurban? Siapa? Balinda. Coba Balinda bacakan yang nyaring biar teman-temannya mendengarkan. Didengar. Kurban memiliki banyak nikmat dan manfaat seperti menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, mempereratkan silaturahmi dengan sesama, dan membantu mereka yang membutuhkan, dan syarat-syaratnya memiliki niat yang ikhlas, memilih hewan kurban yang sehat. Jadi hasil kesimpulan yang dibacakan temannya tadi yaitu dia menyimpulkan bahwa kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sekarang ibu punya kuis. Ibu ingin mengetes bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini. Siap? Jadi sebelum memulai kuis kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang kita lanjut ke kuis. Diperhatikan. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab qorobah yang memiliki arti. Di sini ada 4 jawaban. Yang pertama bersyukur, yang kedua yang A bersyukur, B menyembelih, C memberi sedekah, D mendekatkan diri. Mendekatkan? Coba mendekatkan diri. Tepuk tangan untuk AA. Lanjut, masih semangat? Soal kedua. Apakah hukum melaksanakan ibadah kurban bagi umat muslim yang mampu, yang memiliki kelebihan harta? A. Wajib ain, B. Mubah, C. Sunnah muakkad, D. Fardu kifayah. Ya, yang lain? Sunnah muakkad. Coba kita lihat. Tepuk tangan. Ternyata jawabannya benar. Tugas individu sudah, kuis sudah. Sekarang yang terakhir. Tugas terakhir, refleksi. Ibu pengen tahu bagaimana tolak ukur kalian, perasaan kalian selama kita belajar materi kurban. Sampaikan di sini apa perasaan kalian, senang, apa kalian sudah memahami, ya? Ditulis di kertas ini. Jangan lupa dikasih nama. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Jangan bosan-bosan belajar di rumahnya. Sampai di rumah jangan lupa belajar. Tugas di rumah kerjakan halaman 14 sampai 17. Itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum keluar kelas, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na
yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbi fakina asadi aula Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.